makroekonomi pada November 2024, kondisi makroekonomi Indonesia menunjukkan beberapa indikator penting. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95% year on year, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali. Dalam rentang sasaran 2,5% lebih kurang 1%, yaitu 1,71% pada Oktober 2024, dengan rasio utang yang terkendali pada 39,4% di bulan Juni 2024. Lalu untuk inflasinya sendiri, inflasi tahunan pada November 2024 tercatat sebesar 1,55%, terendah sejak Juli 2021, dipengaruhi oleh penurunan harga bahan makanan seperti cabai dan beberapa jenis bahan bakar. Lalu untuk kebijakan moneter, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 hingga 20 November 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%, konsisten dengan kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 lebih kurang 1% pada 2024 serta 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu neraca perdagangan sendiri, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 4,42 miliar dolar US dollar pada November 2024, melebihi perkiraan analisis sebesar 2,21 miliar US dollar, didorong oleh peningkatan ekspor dan penurunan impor yang lebih rendah dari perkiraan. Lalu untuk defisit anggaran sendiri, Indonesia untuk periode Januari hingga November 2024 dilaporkan sebesar 401,8 triliun rupiah, setara dengan 1,81% dari PDB, lebih rendah dari perkiraan pemerintah sebelumnya sebesar 2,7% dari PDB untuk keseluruhan tahun. Dan secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada November 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan yang signifikan, dan defisit anggaran yang lebih rendah dari perkiraan, mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat di tengah tantangan global. Lalu untuk PT Kalbe Farma, di sini kami menaruh grafik seperti yang pertama, yaitu data BPJS, dapat dilihat di data BPJS. Lalu yang kedua, valuta asing 2024. Lalu yang ketiga, kenaikan harga cukai rokok 2024. Yang kita ketahui bahwa cukai rokok meningkat, tiap tahun meningkat ya, cukai rokok. Lalu yang keempat, negara rokok terbanyak pada tahun 2024. Di sini ada beberapa negara sebanyak 7 negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Lalu Indonesia menduduki puncak pertama dengan tingkat perokok dalam persenan 71,4%. Lalu disusul oleh Myanmar 68,5%, lalu disusul oleh Timor Leste 67,6%, lalu selanjutnya itu disusul oleh Yordania sebanyak 56,5%, lalu Georgia 56,3%, lalu Kiribati 53,9%, dan Pulau Solomon dengan rating 53,8%. Dan lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. Kalbe Farma ataupun dengan kode emiten KLBF memproyeksikan pertumbuhan kinerja yang solid dengan target kenaikan laba bersih sebesar
13-15%. Strategi perusahaan mencakup efisiensi operasional melalui digitalisasi, pengelolaan persediaan yang lebih baik, dan penetrasi pasar ekspor. Di tengah tantangan global seperti fluktuasi nilai tukar dan risiko geopolitik, Kalbe juga menjaga cadangan kas dalam dolar untuk mengatasi ketergantungan impor bahan baku farmasi. Lalu pada semester pertama 2024, perusahaan juga menggarap inisiatif pembangunan pabrik bahan baku aktif farmasi atau API di dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat kapasitas riset farmasi nasional. Hingga kuartal 3 2023, Kalbe mencatat pendapatan bersih sebesar 22,56 triliun, naik 6,5% secara tahunan. Meski laba bersih sempat turun karena tekanan pasar, namun kebijakan selektif dalam penyesuaian harga dan fokus pada efisiensi diharapkan mendukung pertumbuhan margin di 2024. Lalu inflasi dan kebijakan moneter. Pada tahun 2024, inflasi di Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi tantangan bagi banyak perusahaan, termasuk PT Kalbe Farma Tbk. Sebagai perusahaan farmasi besar, Kalbe Farma harus menghadapi dampak inflasi terhadap biaya produksi, distribusi, dan harga bahan baku. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli konsumen sehingga mempengaruhi permintaan produk, terutama produk non-esensial. BI kemungkinan akan meneruskan kebijakan moneter yang ketat dan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Lalu untuk kebijakan pemerintah dalam pengawasan obat dan barang konsumsi, di Indonesia, kebijakan peredaran obat diatur ketat oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disebut dengan BPOM. Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan obat-obatan yang beredar di pasar aman, efektif, dan bermutu. Untuk Kalbe Farma, sebagai perusahaan farmasi besar, kebijakan peredaran obat ini mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, registrasi dan pengawasan. Yang kedua, distribusi yang terkontrol. Dan yang ketiga, pengendalian harga. Lalu untuk revenue drivernya, dan di sini kami meletak moto yaitu Be Healthy Now and Feel Better Later, yang artinya sehat sekarang dan rasakan lebih baik di kemudian hari. Lalu untuk revenue drivernya itu, yang pertama, tekan konsumsi rokok anak dan remaja. Banyak diketahui bahwa anak-anak sekarang ataupun remaja sudah mulai dari SD, SMP, bahkan SMA itu sudah mulai merokok. Jadi di sini pemerintah menaikkan harga serta bea cukai dengan tujuan untuk mengurangi jumlah para perokok pada anak SD, SMP, hingga SMA tersebut. Jadi dengan harga yang lumayan bisa dibilang mahal, anak-anak kemungkinan tidak bisa membeli produk tersebut dan maka akan mengurangi perokok pada Indonesia. Lalu untuk aturan pengendalian zat adiktif produk tembakau yang termasuk dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan menjadi sorotan publik, khususnya aturan mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok. Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan ataupun Kemenkes RI, yaitu Indah Febrianti SH.MH, menjelaskan bahwa pengaturan penjual rokok secara eceran bertujuan menekan konsumsi rokok. Lalu berikut cara pemerintah dalam penanganan rokok di usia anak hingga remaja. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk menangani masalah merokok di kalangan anak dan remaja, mengingat dampak negatif terhadap kesehatan dan masa depan generasi anak muda. Dan di sini ada berikut beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal
Seperti yang tadi saya katakan, yaitu kenaikan cukai rokok. Pemerintah secara berkala menaikkan cukai hasil tembakau dengan tujuan meningkatkan harga rokok sehingga mengurangi keterjangkauannya oleh anak-anak dan remaja. Lalu yang kedua, kebijakan non-fiskal, pembatasan iklan, promosi, dan sponsor, IPS. Regulasi ini diterapkan untuk membatasi akses anak-anak terhadap iklan dan promosi rokok, termasuk nilai media elektronik dan internet. Hal ini bertujuan mengurangi daya tarik rokok di kalangan remaja. Lalu, kawasan tanpa rokok ataupun KTR, pemerintah mendorong pembentukan KTR di daerah, termasuk di rumah, sekolah, tempat umum, untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari paparan asap rokok. Lalu, edukasi dan kampanye publik. Melalui berbagai media, pemerintah melakukan kampanye edukatif tentang bahaya merokok, khususnya yang ditujukan kepada anak-anak, remaja, serta orang tua, untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif rokok. Lalu, regulasi penjualan, pembatasan akses pembelian, upaya dilakukan untuk membatasi akses anak-anak dalam membeli rokok, termasuk larangan penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun dan penjualan secara ketengan. Lalu yang keempat yaitu kolaborasi antar lembaga, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat ataupun LSM dan institusi pendidikan. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat upaya pengendalian tembakau, termasuk melalui program-program intervensi dan pencegahan di kalangan remaja. Meskipun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat, di sini masih banyak anak-anak yang masih merokok dan masih terjangkau oleh anak-anak. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya rokok. Profil perusahaan. Berdiri di tahun 1966, Kalbe Pharma atau Kalbe merupakan perusahaan produk kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Berpedoman pada visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional secara berlandaskan pada nilai-nilai dasar dari Pancasila. Kalbe menghadiri solusi kesehatan yang komprehensif melalui 4 divisi usahanya: divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan logistik. Melalui divisi-divisi ini, Kalbe mengelola portofolio yang beragam, meliputi produk obat resep, obat ITC, minuman energi, produk-produk nutrisi, dan alat-alat kesehatan dengan dukungan keunggulan jaringan distribusi yang melayani lebih dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Di kancah internasional, Kalbe telah hadir di negara-negara ASEAN, serta wilayah-wilayah kawasan Asia Tenggara dan Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Pencapaian ini telah memperkuat posisi Kalbe sebagai perusahaan produk kesehatan nasional yang mampu bersaing di pasar ekspor. Merespon perusahaan ini, industri kesehatan Kalbe yang telah secara strategis memperluas kehadiran digitalnya dengan berbagai tahun terakhir mulai beragam inisiatif di bidang e-commerce guna melayani pesatnya pertumbuhan populasi konsumen yang cerdas digital. Kegiatan usaha Kalbe didukung oleh kemampuan penelitian yang pengembangan yang unggul yang dibangun melalui kerjasama strategis dengan berbagai mitra internasional. Persero aktif terlibat dalam berbagai yang mutakhir seperti sistem pengantar obat, pengobatan kanker, penelitian sel puca, dan bioteknologi. Aktivitas ini membuka peluang bagi Persero untuk terus memperkenalkan berbagai produk dan layanan baru yang inovatif agar tetap bersaing pada para kompetitor. Di akhir tahun 2003, ekosistem kesehatan Kalbe yang ekstensif meliputi jaringan sebanyak 47 perusahaan
yang memiliki berbagai anak usaha, perusahaan patungan, dan asosiasi. Dengan dukungan 16.795 karyawan, upaya kolektif yang telah menghasilkan nilai kapasitas sebesar 74,5 triliun dan nilai penjualan tahunan mencapai 30.449 miliar. Bidang usaha. PT Kalbe Farma Tbk didirikan pada 10 September 1966 yang melantai di bursa saham pada 30 Juli 1991. PT Kalbe Farma Tbk memiliki visi untuk menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. PT Kalbe Farma Tbk berdiri pada sektor industri barang konsumsi, dengan utamanya meliputi perkembangan, perbuatan, perdagangan, serta farmasi, produk obat-obatan, nutrisi, suplemen, makanan dan minuman kesehatan, sehingga alat-alat kesehatan termasuk pelayanan kesehatan primer. Selanjutnya ada sorotan kinerja dalam grafik. Yaitu ada analisis financial strength atau kekuatan keuangan suatu perusahaan yang dinilai pengguna berbagai rasio dan skor yang umum digunakan dalam analisis keuangan, yaitu 1 cash to debit, nilainya 5,83. Dalam rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang dengan kas yang tersedia. Angka 5,85 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas lebih dari 5 kali lipat dari total utangnya, yang merupakan posisi likuiditas yang sangat kuat. Perbandingannya yaitu di industri lebih tinggi dari rata-rata industri, sedangkan di histori stabil atau meningkat dibanding dengan riwayat sebelumnya. Lalu selanjutnya ada equity to asset, nilainya 0,77. Rasio ini menjelaskan bahwa proporsi aset yang dibiayai oleh ekuitas nilai 0,77, berarti 77% aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas, mencerminkan struktur keuangan yang konservatif dengan sedikit ketergantungan pada utang. Lalu ketiga ada debit to equity yang nilainya berkisar 0,03, menjelaskan bahwa rasio ini mengukur proporsi utang terhadap ekuitas. Nilai rendah 0,03 menunjukkan tingkat leverage yang sangat kecil, menandai rasio keuangan yang rendah. Lalu yang keempat ada debit to EBITDA yang nilainya berkisar 0,17. Penjelasan rasio ini mengukur berapa kali EBITDA dapat menutup utang perusahaan. Nilai 0,17 menunjukkan utang yang sangat rendah dibanding potensi pendapatan operasi. Lalu yang kelima ada ada interest coverage yaitu nilai 70,24, menjelaskan mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dengan laba operasi. Nilai tinggi berarti perusahaan sangat mampu membayar bunga utangnya. Lalu yang keenam ada Piorowski score yang nilainya 7/9, menjelaskan skor ini nilai kesehatan finansial perusahaan berdasarkan 9 kriteria. Dinilai 7,9 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dengan sebagian besar matriks dalam performa yang baik.
Lalu selanjutnya ada Atman G-score, yaitu berada di nilai 11,47, menjelaskan bahwa yang digunakan untuk menilai resiko kebangkrutan, nilai di atas 3 menunjukkan perusahaan dalam kategori aman dari resiko kebangkrutan. Nilai 11,47 ini menandakan bahwa posisi yang sangat aman. Lalu selanjutnya ada Benefit M-score, yaitu berada di nilai min 2,67. Nah, Benefit M-score ini menjelaskan bahwa skor ini mampu mendeteksi kemampuan mutilasi laporan keuangan. Nilai negatif seperti min, 67 menandakan perusahaan kemungkinan besar tidak memanipulasi laporannya. Lalu 9 ada WACC versus ROIC. Perbandingan ROIC ini lebih tinggi daripada WACC, yang berarti perusahaan meningkatkan pengembalian atas modal yang lebih besar daripada berbagai biaya modalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Dalam gambar itu mendapatkan nilai total keseluruhan yaitu 9/10. Oke, next. Selanjutnya ada profitabilitas rank, yaitu 1 ada gross margin yang nilainya yaitu 38,71%. Dibanding dengan industri, yaitu warnanya kuning menunjukkan kinerja di atas rata-rata atau setara. Lalu kalau dibanding dengan sejarahnya, yaitu berwarna merah menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibanding sejarahnya sendiri. Lalu selanjutnya ada operating margin yang nilainya 12,3% dibandingkan dengan industri, yaitu berwarna hijau menunjukkan performa lebih baik dibanding rata-rata. Kalau dibanding dengan history, yaitu berwarna merah. Lalu selanjutnya ada net margin, nilai saat ini yaitu 3,59%. Kalau di industrinya berwarna hijau, di historinya berwarna merah. Lalu keempat ada FCF margin atau free cash flow margin yang nilainya 11,07%. Di industrinya berwarna hijau, di historinya berwarna merah. Lalu yang kelima ada ROI atau return on equity yang nilainya saat ini adalah 14,2%. Di industrinya berwarna hijau, di historinya berwarna merah. Lalu yang keenam ada ROA atau return of asset, nilainya yaitu 10,96%. Di industrinya berwarna hijau, di historinya berwarna merah. Lalu selanjutnya ada ROIC atau return on invest capital yang nilainya saat ini ada 14,08%. Yang industrinya berwarna hijau, historinya berwarna merah. Lalu selanjutnya ada 3 years ROIC yang nilainya saat ini 0,83%. Dibanding dengan industri yang berwarna kuning menunjukkan performa yang mendekati rata-rata, sedangkan di historinya berwarna merah. Lalu selanjutnya ada ROC atau Joel Grade Belt yang nilainya saat ini ada 22,95%. Di industrinya yaitu berwarna hijau, dibanding dengan sejarahnya yaitu berwarna merah. Lalu selanjutnya ada ROCE atau Return of Capital Employed.
yang nilainya saat ini ada 17%. Lalu selanjutnya ada year of profitability over pace atau sekitar 10 tahun terakhir lah ya, yaitu jumlah profitabilitas dengan 10 tahun terakhir, atau yang 10 tahun terakhir ini ya selalu profit. Nilainya di industri dan di historinya yaitu berwarna hijau ya, sangat baik. Lalu dalam analisis keseluruhannya yaitu profitabilitasnya sangat tinggi dari peningkat 10/10. Sebagian besar matriks memiliki kinerja yang baik ya dibanding rata-rata industri atau ditunjukkan pada warna hijau. Namun dibanding dengan histori, hampir semua matriks memiliki performa yang menurun atau ditunjukkan pada warna merah. Oke, selanjutnya ada grow rank, yaitu yang pertama ada 3 years review grow rate atau tingkat pertumbuhan pendapatan 3 tahun, yaitu nilainya saat ini adalah 10,1. Pada industrinya menunjukkan warna hijau muda yang berarti pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibanding rata-rata industri. Dan di historinya memperlihatkan warna kuning yang menunjukkan kinerja sedikit di atas rata-rata historinya. Lalu selanjutnya ada 3 years EBITDA grow rate atau peningkatan pertumbuhan EBITDA 3 tahun, yaitu nilainya 0,3. Di industri dan di histori keduanya menunjukkan bahwa warna kuning hingga merah menandakan bahwa pertumbuhan EBITDA sangat rendah dan kurang memuaskan dibanding industri maupun sejarah perusahaan. Lalu selanjutnya ada 3 year EPS without NRI growth rate atau tingkat pertumbuhan laba per saham tanpa NRI 3 tahun, yaitu nilainya 1,6. Indikator di industri dan sejarah berwarna merah yang mengidentifikasi bahwa kerja EPS jauh di bawah rata-rata ya industri dan performa histori perusahaan. Lalu selanjutnya ada 3 year FCF growth rate atau tingkat pertumbuhan free cash flow 3 tahun, yaitu berada di nilai min 17,4. Performa ini sangat buruk dibanding dengan rata-rata industri dan historinya, yang mencerminkan dalam warna merah pada kedua kolom perbandingan. Lalu selanjutnya ada 3 years book growth rate atau tingkat pertumbuhan nilai buku 3 tahun, yaitu nilainya berada pada 7,6. Kolom perbandingan dan histori memperlihatkan warna kuning, yang mengidentifikasikan pertumbuhan yang moderat. Lalu selanjutnya ada future 3 until 5 years EPS without NRI growth rate estimate. Estimasi pertumbuhan EPS 3-5 tahun tanpa NRI, yaitu nilainya berada 10,64, yang perbandingan histori menunjukkan warna kuning, menandakan prospek pertumbuhan yang lebih baik namun tidak optimal. Lalu selanjutnya ada future 3 until 5 years total revenue growth rate estimate atau estimasi pertumbuhan pendapatan total 3-5 tahun, yaitu nilainya berada 7,47, yang indikator pembanding menunjukkan warna kuning, yang berarti bahwa meskipun pertumbuhan diharapkan membaik, potensi tersebut masih berada pada tingkat menengah. Kesimpulan pada tabel ini yaitu memberikan wawasan keseluruhan mengenai kinerja pertumbuhan sebuah perusahaan dari perspektif jangka pendek 3 tahun
3 tahun dan jangka panjang 3-5 tahun ke depan. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa matriks dengan kinerja pertumbuhan yang lebih baik seperti pendapatan, performa keuangan, seperti EBITDA, EPS, dan arus kas bebas mengalami tekanan atau penurunan. Oke, selanjutnya ada likuiditas ratio. Likuiditas ratio ini ada current ratio yang nilainya 4,15. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar dengan aset lancar. Nilai lebih dari 1 menunjukkan likuiditas yang baik. Lalu selanjutnya ada quick ratio yang nilainya 2,56. Rasio ini merupakan serupa dengan current ratio yang tetapi mengecualikan persediaan dari aset lancar, memberikan gambar yang lebih komprehensif tentang likuiditas perusahaan. Lalu cash ratio 1,05 mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek hanya untuk kas dan setara kas. Nilai lebih dari 1 dianggap sehat. Lalu selanjutnya ada day inventory, yaitu jumlahnya 123,79 hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan yang ada. Lalu days sales outstanding, yaitu nilainya 57,76. Rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pembayaran dari pelanggan setelah penjualan. Lalu selanjutnya ada days payable 3,5,82 hari. Ya, rata-rata jumlah hari yang diperlukan untuk membayar kewajiban kepada pemasok. Oke, selanjutnya yaitu risiko. PT KB Pharma Tbk menghadapi beberapa risiko utama dalam operasional bisnisnya. Risiko tersebut meliputi persaingan ketat di industri farmasi yang dapat mempengaruhi pasang pasar dan profitabilitas, serta perubahan regulasi pemerintah terkait harga obat dan kebijakan kesehatan yang berdampak pada operasional perusahaan. Selain itu, faktor ekonomi makro seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan biaya produksi turut menjadi tantangan Kalbe Pharma yang dihadapi secara tuntutan inovasi, memberikan investasi besar di bidang penelitian dan pengembangan R&D. Di sisi lain, perusahaan perlu memperhatikan risiko ESG atau lingkungan sosial dan tata kelola untuk menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Terakhir, risiko keuangan seperti fluktuasi suku bunga dan stabilitas pasar keuangan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kalbe Pharma mengelola risiko melalui komite risiko usaha guna memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada di sini laporan keuangan, yaitu Exhibit 11 Income Statement yang menyajikan laporan keuangan laba rugi dari tahun 2022 hingga 2026 atau aktual dan proyeksi. Terdapat informasi seperti pendapatan beban pokok, penjualan, laba kotor, EBITDA, laba operasional, hingga laba bersih. Lalu Exhibit 12 Balance Sheet yang membuat neraca yang meliputi kas yang setara, kas piutang, aset tetap, serta total kewajiban dan ekuitas perusahaan dari tahun 2002 hingga 2026 ya. Lalu ada Exhibit 13 Cash Flow menampilkan arus kas yang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan termasuk perubahan kas bersih dan saldo kas akhir tiap tahun. Lalu yang terakhir ada Exhibit
14 atau K ratio. Berisi rasio keuangan utama seperti pertumbuhan atau grow, profitabilitas, grow margin, operating margin, serta rasio lain seperti ROA, ROE, dan net equity. Gambar ini menunjukkan data keuangan yang digunakan untuk analisis kinerja keuangan dan proyeksi perusahaan di masa depan. Oke, selanjutnya ada valuasi dan rekomendasi. Valuasinya yaitu dalam melakukan valuasi saham PT KB Pharma Tbk ini menggunakan metode discount cash flow model, kemudian melihat jumlah hutang perusahaan yang tidak stabil dari tahun 2023 hingga 2026. Kami memutuskan untuk memilih hasil valuasi dari free cash flow to frame, yaitu ada cost of equity dalam rentang 11,3% hingga 13,5% dengan nilai terpilih 12,4%. Lalu tax rate dalam rentang 22,7% sampai 22,9% dengan nilai terpilih 22,8%. Lalu selanjutnya ada cash of debit sebesar 5,0%. Lalu selanjutnya ada WACC dihitung dalam rentan 11,2% sampai 13,5% dengan nilai terpilih 12,3%. Bagian bawah menunjukkan parameter tambahan seperti long term bond rate, equity, market risk premium, adjust beta, dan debit atau equity ratio yang digunakan untuk menghitung WACC setelah pajak atau after tax WACC. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu strength atau kemitraan strategis. Kolaborasi dengan perusahaan farmasi global dan organisasi medis meningkatkan kemampuan Kalbe untuk meningkatkan teknologi baru, memperluas portofolio produk, dan meningkatkan kualitas produk. Lalu ada weakness atau regulasi yang ketat. Industri farmasi di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara memiliki regulasi yang ketat. Meskipun ini merupakan hal yang umum dalam industri ini, Kalbe harus terus menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu peluncuran produk yang baru. Lalu selanjutnya ada opportunity, pertumbuhan pasar kesehatan. Semakin tinggi kesadaran akan sehat, gaya hidup sehat serta menuaan populasi menciptakan peluang besar untuk produk kesehatan dan nutrisi. Hal ini dapat membuka pasar baru bagi Kalbe di sektor makanan dan minuman sehat, suplemen, serta perawatan kesehatan. Lalu trade, persaingan yang ketat. Industri farmasi dan kesehatan sangat kompetensif dengan banyak perusahaan besar baik nasional maupun industri yang berkooperasi di pasar yang sama. Kompetisi yang sengit dapat juga margin keuntungan dan memperlambat pertumbuhan. Oke, selanjutnya ada rekomendasi, yaitu gambar ini menunjukkan grafik harga saham Kalbe Pharma di Bursa Efek Indonesia atau IDX dengan time frame harian yaitu one day. Grafik ini mencatat pergerakan harga saham dalam tren penurunan dengan harga terakhir pada 1.400 atau min 2,78%. Ada beberapa indikator atau sinyal teknis seperti Kitchell dan Kitche serta panah biru yang menunjukkan potensi pergerakan harga di atas. Volume perdagangan tercatat 20,72 juta.